Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang ayah di Kabupaten Batang mencabuli putri kandungnya yang menderita disabilitas hingga hamil dan melahirkan 2 kali. Banjir bandang menerjang jalan nasional dan permukiman warga di Kabupaten Temanggung. Belasan rumah di Kabupaten Rembang rusak parah bahkan roboh rata dengan tanah akibat tanah bergerak. Kita ke informasi utama, belasan pelaku tawuran yang berbuntut tewasnya seorang remaja ditangkap polisi. Sebelumnya, para pelaku menyembunyikan penyebab kematian korban dengan menyebutkan korban tewas karena kecelakaan. Sejumlah pelaku tidak berkutik saat digerebek Satuan Reskrim Gabungan Polres Batang dan Pekalongan Kota. Dari penggerebekan di sejumlah rumah, polisi menangkap 14 pelaku. Rata-rata pelaku berusia 14 hingga 21 tahun asal Pekalongan Kota dan Kabupaten. Mereka menyebut diri sebagai kelompok gangster. Belasan pelaku ini diburu polisi karena diduga terlibat dalam kematian remaja bernama Arya Hadi Putra Jumat pekan lalu. Korban tewas dalam tawuran di perbatasan Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan di Desa Denasri, sebelah timur jembatan SMP 17 Pekalongan. Korban tewas akibat luka sabetan senjata tajam. Korban sempat menjadi sasaran pelaku karena tertinggal dari kelompoknya saat tawuran terjadi. Para pelaku sempat menipu keluarga korban dengan menyebutkan korban meninggal karena kecelakaan. Kebenaran baru terbongkar setelah salah satu teman korban menceritakan bila korban tewas karena dianiaya saat tawuran. Dapat laporan dari keluarga korban dalam waktu kurang dari 24 jam para pelaku berhasil kita amankan di tempat tinggalnya mereka masing-masing, dan begitu selesai kita amankan, kita periksa dan langsung kita tetapkan sebagai tersangka, dan saat ini sudah kita tahan. Polisi menyita barang bukti senjata tajam berupa parang dan celurit. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang. Ya, ribuan perangkat desa dan kepala desa dari seluruh Indonesia termasuk dari Jawa Tengah berunjuk rasa di gedung DPR RI di Jakarta. Mereka menuntut perubahan masa jabatan yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun. Ribuan kepala desa dan perangkat desa dari berbagai daerah di Indonesia berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta Selasa pagi. Mereka sempat memblokade Jalan Gatot Subroto sehingga memicu kemacetan. Para perangkat desa dan kepala desa menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya mengubah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun dan bisa mencalonkan kembali pada pilkada selanjutnya. Para kepala desa yang berdemo diantaranya datang dari Jawa Tengah, diantaranya dari Kabupaten Pati. Mereka berangkat ke Jakarta menggunakan bus, namun sebagian perangkat bertahan di desa karena masih dilanda banjir. Selain dari Pati, perangkat dan kepala desa juga datang dari Kabupaten Rembang. Mereka juga bergabung dengan perangkat dan kepala desa lain dari seluruh Indonesia di Jakarta. Tim Liputan melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Seorang ayah di Kabupaten Blora tega mencabuli putri kandungnya yang mengalami disabilitas ganda. Korban sempat hamil sampai melahirkan, namun bayinya meninggal dunia. Pria berusia lanjut ini akhirnya dibekuk kepolisian Resort Blora karena mencabuli putri kandungnya yang mengalami disabilitas. Korban sempat hamil dan melahirkan sampai 2 kali. Pertama terjadi pada tahun 2020, namun bayi meninggal dunia dalam usia 3 bulan. Kedua terjadi pada bulan Januari tahun 2023, di mana korban kembali melahirkan bayi akibat ulah ayah kandungnya. Kasus ini menurut polisi sudah lama terjadi, namun polisi kesulitan karena pelaku
tidak mau mengaku dan tidak ada saksi yang menguatkan. Namun, polisi akhirnya meningkatkan kasus dengan menetapkan pelaku sebagai tersangka karena pelaku mengakui perbuatannya. Polisi mengambil sampel DNA pelaku dan bayi serta korban untuk dicocokkan. Pelaku dijerat dengan pasal 286 KUHP tentang persetubuhan dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Perkara seperti ini, apalagi terjadi di dalam keluarga, sangat agak susah untuk pengungkapan karena terkait saksi. Pidana persetubuhan yang dilakukan bukan istrinya, dalam hal ini korban sebagai penyandang disabilitas. Kemudian perkara ini pernah terjadi di tahun 2020, namun karena pengungkapannya sangat sulit dan kemudian bayinya meninggal pada saat dilahirkan, sehingga belum sempat lanjut ke tingkat penyidikan. Ya, jumlah korban sodomi yang dilakukan pelatih musik rebana di Kabupaten Batang bertambah menjadi 22 anak. Polisi membuka posko pengaduan agar korban tidak takut melapor. Sejak dibuka pos pelayanan pengaduan kasus pencabulan berupa sodomi terhadap anak-anak selalu ramai didatangi orang tua anak di Mapores Batang. Terbaru, polisi menerima laporan adanya korban baru. Korban telah melakukan visum sehingga akhirnya melapor ke polisi. Dengan laporan terbaru, maka jumlah korban sodomi yang dilakukan pelatih musik rebana berinisial MS bertambah menjadi 22 anak. Pencabulan untuk saat ini korban yang sudah laporan bertambah 1, sehingga total dari jumlah 21 korban sampai sekarang menjadi 22 korban. Ada temuan baru dari hasil pemeriksaan selanjutnya itu? Masih sama, jadi kita lakukan langkah-langkah sesuai dengan SOP, kita lakukan visum, kemudian kita lakukan pemeriksaan terhadap korban didampingi P2 TP2A dan orang tua. Memang menunjukkan bahwa korban merupakan korban dari tindakan cabul oleh si pelaku dengan dibuktikan dengan visum. Bersama dengan penyidikan kasus, polisi juga terus melakukan pendampingan dan trauma healing kepada para korban. Kasus sodomi yang diduga terbesar di Batang terbongkar setelah sejumlah anak mengeluh sakit pada bagian dubur. Orang tua kemudian melaporkan pelaku kepada polisi sehingga akhirnya pelaku ditangkap. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang. Ya, jenazah satu korban yang tercebur ke Sungai Bogowonto ditemukan. Korban ditemukan sejauh 1 km dari lokasi tercebur. Korban kedua bernama Milda ditemukan tersangkut sampah pepohonan sejauh 1 km dari lokasi tercebur di anak Sungai Bogowonto, Desa Pangenrejo, Purworejo, Senin siang. Jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Citrowardoyo, Purworejo. Sebelumnya korban bersama rekannya bernama Isna tercebur ke sungai bersama sepeda motor saat menanjak melewati jembatan. Keduanya langsung hanyut karena kondisi arus sungai deras. Kejadian sampai ke sini 1 kiloan. Kalau yang kemarin itu agak jauh ya, setelah 15 menit. Tapi yang korban kedua ini karena dia terjebak di sampah sehingga 1 kilo saja.